Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji satu tema, yaitu kondisi umat Islam pasca runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Karena tema besar kita masih sejarah peradaban Islam, kita akan membedah bagaimana kondisi umat Islam setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, musibah yang menimpa umat Islam adalah ketika runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani sebagai kekhilafan terakhir bagi umat Islam. Maka runtuhnya Turki Utsmani ini membawa dampak kepada kondisi umat Islam. Hadirin sekalian, dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924, maka umat Islam di dalam perjalanan sejarahnya masuk ke babak yang keempat, yaitu fase mulkan Jabarian. Fase mulkan Jabarian. Nah, di fase ini umat Islam tidak punya lagi rumah besar, tidak punya tempat mengadu ketika mereka memiliki permasalahan keumatan yang sifatnya global, yang sifatnya tidak hanya lokal tetapi mendunia sifatnya. Jadi umat Islam tidak punya tempat mengadu. Inilah fase di mana kita berada saat ini. Jadi saya, Bapak Ibu hadir di fase ini ketika umat Islam tidak punya kekhilafahan. Bahkan jangankan kekhilafahan, baru mendiskusikan id khilafah saja sudah ditakuti, dituduh bermacam-macam. Baru diskusi kita, Pak, baru mendiskusikan ide khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam gitu ya, bagaimana cara mengatur pemerintahan, itu sudah dituduh macam-macam. Dituduhnya radikal, ISIS, teroris, anti NKRI, anti Pancasila, tidak sesuai dengan Pancasila, ada macam-macam, banyak tuduhan-tuduhan. Baru mau diskusi sehingga muncul gerakan Islamophobia sekarang, Pak. Umat Islam itu ketakutan mendengar istilah-istilah di dalam Islam, terutama khilafah, syariah, jihad, ya kan? Nah, memang jangan aneh, memang ini masanya gitu ya, mulkan Jabarian. Dengan kata lain, karena yang menutup peradaban Islam yang meruntuhkan, jadi di balik runtuhnya Turki Utsmani sudah kita bedah dulu beberapa waktu yang lalu ya.
adalah Yahudi. Maka otomatis setelah itu masuklah kepada fase di mana yang mimpin bumi orang Yahudi. Yang mimpin bumi orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi bersabda, "Tsumma takunu mulkan jabriyah." Selanjutnya setelah berakhirnya kekhilafahan Turki Utsmani, maka akan datang fase yang keempat, fase mulkan jabriyatan, fase raja-raja para penguasa yang jabbar. Itu apa sih? Memaksakan kehendak, diktator bahasa sekarangnya. Fatakunu masyaallahu antakuna. Ini akan berlangsung dalam beberapa waktu, beberapa masa. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha, dan Allah akan mengakhirinya ketika sudah waktunya. Jadi kita bersyukur ini bukan fase terakhir, Pak. Ini fase keempat saja. Ya, fase di mana kita menyaksikan bagaimana peradaban Yahudi ini mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang sangat luar biasa kepada Allah, dan kurang ajar sekali kepada Allah. Jadi ciri khas di fase ini, umat Islam tidak punya tempat mengadu. Saya mau tanya, orang-orang Nasrani punya tidak? Punya mereka, Pak. Orang-orang Nasrani punya tempat mengadu, yaitu Paus di Vatikan. Itu pemimpin umat Kristiani sedunia itu. Setiap keputusan dari Paus itu didengar. Ya. Semua, kalau bahasa kita umat Islam, sami'na wa ata'na lah kalau sudah ada ya keputusan dari Vatikan. Orang Yahudi punya tidak? Punya. Buddha punya, Hindu punya, orang Islam nggak punya sekarang. Orang Islam nggak punya, Pak. Mau bukti nggak? Mau contoh nggak? Coba, apa yang bisa dikerjakan sekarang ketika runtuh Turki Utsmani? Maka yang pertama kali menjadi korban itu Palestina, itu Baitul Maqdis. Palestina jadi korban pertama kali itu. Orang-orang Israel itu, Yahudi masuk, Pak. Saya bicara soal sisi ya, karena temanya sejarah ya. Saya tidak sedang membahas akhir zaman ya. Akhir zaman beda lagi. Saya sedang membaca dari sejarah. Maka mereka masuk berbuat zalim kepada orang-orang Palestina. Itu pertama kali itu Palestina, Pak. Itu udah lama sekali ya, nggak beres-beres sampai sekarang. Satu, karena kita nih nggak punya pemimpin yang mendunia sebagaimana dulu punya pemimpin yang ditakuti, didengar, Pak. Sekarang kita nggak punya. Kita mau ikut siapa sekarang gitu? Betul tidak? Kita berharap ke PBB, Pak. PBB itu siapa di belakangnya? Yahudi, Pak. Berharap ke Yahudi, mereka yang merusak itu. Nggak bisa, Pak. Kita mengenal istilah status quo ya, standar ganda ya. Bagaimana umat Islam diperlakukan dengan tidak adil kan, jelas sekali. Itu nggak beres-beres sampai sekarang Palestina. Makin habis Palestina itu, tinggal Gaza tuh yang intern memberikan perlawanan itu Gaza saja. Yang lain itu udah nggak bisa apa-apa. Ariha, Yeriko, kemudian juga Al-Khalil, itu apa, Hebron, udah nggak bisa apa-apa. Tapi Baitul Maqdis sudah dikuasai Yahudi sekarang. Kita masuk ke Masjidil Aqsa, tiap gerbang itu Yahudi bawa senjata, Pak. Nggak bisa apa-apa kita. Ya, itu Palestina, Pak. Kemudian masuk ke Irak. Irak udah acak-acak tuh. Bisa apa sekarang kita? Hancur tuh Irak itu sekarang.
Dari Irak, Arab Spring, Tunisia, Libanon, Tunisia apa? Mesir, Libya gitu kan. Rusak semua tuh. Itu negeri Islam semua tuh. Myanmar tuh udah lama, Myanmar tuh udah lama. Etnis Rohingya. Rohingya ada tempat namanya Arakan. Jadi kalau kita mendengar nama Al-Arkani di belakangnya, kalau itu ulama dari Timur Tengah, itu pasti orang Myanmar itu. Banyak Pak. Orang-orang Myanmar yang menjadi ulama besar di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada salah seorang imam yang terkenal indah bacaannya itu, Syekh Dr. Muhammad Ayub. Dia guru besar qiraah di Jamiah Islam Madinah. Nah, klik di YouTube nanti. Syekh Dr. Muhammad Ayub sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Itu orang Myanmar. Banyak, ada Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Bagus sekali bacaannya. Lihat di YouTube nanti. Orang Myanmar itu Pak. Dulu pernah viral seorang yang ditangkap oleh pemerintah Malaysia pakai kolor saja gitu, gak pakai baju, sambil gini Pak, di penjara sambil ngaji murojaah hafalan dia, suaranya merdu sekali. Itu sipir atau penjaga penjara itu penasaran, siapa yang baca Quran? Dilihat, oh orang Myanmar. Direkam sama dia Pak, sama dia direkam dan diviralkan. Sempat viral itu, coba cek di YouTube masih ada tuh, puluhan juta yang nonton itu. Suaranya merdu sekali gitu. Ya, kita nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa apa-apa. Kemudian umat Islam di Turkistan Timur, Uighur, sekarang disebutnya apa? Xinjiang. Loh, itu Islam tuh di sana tuh sudah lama sekali, dari masa Utsman bin Affan itu udah masuk ke Turkistan Timur itu. Dulu kan ya pecah, ada Turkistan Barat Timur ya. Nah, Turkistan Timur itu yang kuat keislamannya. Antum tahu seni kaligrafi itu, tulisan yang bagus-bagus itu ya, itu yang mencetuskan banyak tokoh-tokoh dari Turkistan itu, dari Uighur yang jago nulis kaligrafi itu, bagus-bagus tulisan itu. Sampai sekarang orang-orang Turkistan itu, orang-orang Uighur, dia pasti bisa nulis bahasa Arab dan bagus. Sekalipun sekarang mungkin secara wawasan sudah kurang gitu, karena memang dicekoki oleh pemerintah komunis, di brainwash, diajarkan, dipaksakan menerima ideologi apa? Komunis, ateis, tapi mereka masih bisa nulis. Lihat bahasa Arab mereka fasih, karena mereka berbahasa Arab, padahal bukan orang Arab. Sekarang habis Pak, ya, terutama setelah komunis berkuasa dan presiden yang sekarang itu siapa? Xi Jinping itu ya. Nah, udah itu rusak umat Islam itu. Gak boleh Pak. Alasannya sama, dilarang memelihara jenggot. Awalnya begitu, jenggotnya dipermasalahkan, celana, jilbab, sama kan. Ujungnya nggak boleh berislam mereka. Dibuatlah camp konsentrasi, udah di sana. Cuci otak gitu, kasihan. Bisa apa kita sekarang? Nggak bisa apa-apa. Nah, begitu kondisinya Pak. Dulu, nah saya katakan dulu ya, nggak akan terjadi, nggak akan dibiarkan. Ketika jangankan di masa-masa keemasan gitu, di masa Umayyah Abbasiyah itu, atau di masa-masa Turki, ketika yang mimpinnya Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, terakhir saja Sultan Abdul Hamid II itu, ya, menjerang runtuh, dia masih punya kekuatan, masih didengar suaranya Pak. Takut sekali musuh Islam ya. Sampai si siapa, sebab bapaknya Zionis itu siapa? Kok ya lupa. Allahumma sholli ala Muhammad, siapa tuh? Theodor Herzl. Dia datang tuh Pak, dia bawa duit banyak banget, minta berikan sedikit aja tanah Palestina buat kami gitu loh ya. Oh nggak bisa Pak,
diizinkan Pak, diusir, padahal Turki itu udah banyak hutang waktu itu karena pemerintah sebelumnya yang memang gemar berhutang, membangun infrastruktur, hutang-hutang terus Pak. Itu serius, Turki itu begitu, hutang kebanyakan hutang, jadi bingung, tapi pemimpinnya masih punya power Pak. Ya, ini kalau ada yang kapal nyari ikan Pak, masa ayam masuk pekarangan tetangga saja kan di penjara itu ya ada undang-undangnya kan, masa ini kapal itu Pak nyuri ikan dan mau mencaplok Natuna kok dibiarkan itu kan. Itu sahabat kita itu. Ini di mana ya, nggak tahu di mana, saya nggak tahu, di entah barantah. Nah, kembali, jadi masih punya wibawa Pak. Apalagi dulu ketika Islam pada puncak kejayaannya, jangan dikira umat Islam satu aja dimanapun asal dia bersahadat diganggu, dibiarkan, nggak akan Pak. Berulang kali saya menyampaikan ketika di zaman Daulah Abbasiyah itu ada seorang khalifah, cucunya Harun ar-Rasyid, namanya siapa? Al-Mu'tasim Billah, kan cucunya anaknya ya, Al-Mu'tasim Billah ya. Itu Al-Mu'tasim itu terkena subhat pemikiran Mu'tazilah dari Al-Ma'mun kan, kena tuh, baru ke adiknya itu Mu'tasim Billah. Ini awal-awal abad ketiga Hijriah, tahun 200 sekian lah. Kenapa? Karena dia meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah gitu loh. Itu kan Mu'tazilah begitu. Secara pribadi itu oleh ulama ditentang Pak, ini fasik, ini melanggar gitu loh ya, karena terkena subhat lah. Tetapi Pak, Mu'tasim Billah itu masih paham gitu loh, masih ngerti, tahu benar tugas sebagai seorang Amirul Mukmin itu tahu Pak. Dia nggak akan membiarkan seorang rakyat yang diganggu dan dibiarkan, nggak akan Pak. Alkisah seorang muslimah rakyatnya itu diganggu sama orang Romawi, di mana di Amuriah. Amuriah sekarang Bursa, Turki. Kan Turki itu awalnya di Bursa Pak, Asia, sebelum menaklukkan Konstantinopel, Eropa kan. Jadi Bursa sekarang. Dulu tuh wilayahnya wilayah Romawi itu, Bursa itu dulu. Amuriah namanya. Ke sana Pak, diganggu, di olok-olok gitu ya, dicemooh, direndahkan, pakai jilbab, sampai ditarik itu, kelihatan rambutnya Pak. Refleks saja tuh si muslimah ini teriak, "Wa Mu'tasimah," katanya. Ini terkenal kalimat. Jadi kalau di masa itu asal memanggil dengan nama itu tuh udah muncul tanggung jawab khalifah sebagai seorang yang harus melindungi rakyatnya gitu. Wa Mu'tasimah, di mana Mu'tasim gitu ya, sampaikan, aku dizolimi, diganggu aku ini. Kata orang-orang Romawi, mana akan dengar Mu'tasim, gak akan dengar. Dulu kan gak ada handphone Pak, medsos, jadi hasil viral gitu. Kalau sekarang langsung viral tuh sih. Enggak Pak, ada seorang yang penasaran beneran gak nih. Orang Romawi sengaja dia memberitahu ke Baghdad itu, di Sarroman Ro'a, Samaro, dekat Baghdad kan. Di zaman dia bikin kota baru namanya Samaro. Samaro itu Sarroman Ro'a singkatan. Dia bikin kota yang siapapun yang melihat akan terkesima gitu loh. Itu Mu'tasim Billah begitu, Sarroman Ro'a, Samara. Samaro. Sekarang kalau orang dari sana ada Asamiroi, nah, banyak itu orang-orang sana itu. Dulu ada di sini ulama dari Irak, dulu ke sini dulu tahun 2011 ya, 2012 saya sering mendampingi ya, ada Pak Nur nih, Syekh Kudus ya. Syekh Kudus itu orang sana, orang Samaro. Syekh Kudus Asamiroi itu orang sana.
Sampai berita itu Pak, itu Mu'tasim billah Pak, begitu mendengar laporan seperti itu dia langsung berdiri menyampaikan labbaika ya ukhti. Allahu Akbar. Aku penuhi panggilanmu aduan wa saudariku, bersabarlah katanya. Langsung menulis surat Mu'tasim itu. Dia nulis surat Pak, apa isinya? Ke Kaisar Romawi. Sekarang juga bebaskan rakyatku muslimah ini, jangan kamu ganggu, kembalikan kehormatannya, kalau tidak sekarang juga aku akan kirim pasukan yang depannya itu di kota Amuriyah dan belakangnya di Baghdad. Bayangkan Pak, bukan gertak sambal itu Pak, karena memang terkenal dulu di awal-awal itu Abbas itu kekuatan militer dikenal Pak, orang tuh takut baru dengar nama Harun ar-Rasyid ya udah gemeter itu. Gak berani. Itu cikal bakal kisah takluknya Amuriyah oleh umat Islam masuk ke wilayah Abbasiyah, dan ini nanti akan memudahkan umat Islam yang ada setelahnya untuk menaklukkan Konstantinopel, kan dari sini ya. Nah itu Pak, seorang muslimah diganggu, ditarik jilbabnya, sebegitunya umat Islam tuh cemburunya gitu Pak, gak terima Pak. Lah sekarang bukan cuma ditarik jilbab kelihatan rambut aurat nampak, bukan cuma itu Pak, diperkosa di hadapannya Pak dan dibunuh, dan bukan satu dua, ribuan mungkin jutaan sekarang. Enggak cuma di satu tempat, di Gaza, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Uighur. Ngeri itu Pak, orang-orang Cina itu masuk ke tempat-tempat orang-orang Islam di sana, muslimah dipaksa nikah sama dia, dilepas jilbab, diajarkan ateis, komunis. Begitu Pak. Kita bisa apa sekarang Pak? Gak bisa apa-apa sekarang. Itu nggak pernah terjadi Pak sebelumnya. Itu di masa Mu'tasim. Di masa Sulaiman Al-Qanuni, raja Perancis itu Pak, ya buat kebiasaan hal yang baru lah, namanya pesta sambil mabok, laki perempuan dansa kan, pesta gitu, menyebar itu. Orang Islam yang ada di sana ikut-ikutan, kan dulu masuk wilayah Turki Utsmani itu, Perancis itu Pak, Perancis itu masuk Turki Utsmani ya. Sampailah kabar kepada Sulaiman Al-Qanuni, ini cicitnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Hadirin sekalian, sampai berita ini kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Apa kata beliau? Ini surat lagi Pak, kepada Raja Prancis, hentikan kebiasaan buruk itu. Aku khawatir rakyatku umat Islam akan ngikutin kebiasaan yang diharamkan dalam agama kami. Kalau tidak, aku sendiri akan datang untuk menghentikannya. Wah, itu sampai Pak surat ke Raja Perancis, gemeter dia Pak, langsung hentikan katanya, hentikan semua gitu Pak. Gak berani, sekian lama tuh nggak ada dansa itu di sana. Setelah Sultan meninggal, terus menjelang akhir runtuh Turki Utsmani ada lagi itu ya. Sampai mereka menyampaikan ketika runtuh Turki Utsmani Pak ya, mulai sekarang kita akan bebas katanya mengerjakan apa saja, karena ini sudah nggak ada lagi yang kita takutin di Eropa ini. Kan dulu Turki itu ditakuti sekali, itu umat Islam Pak. Nah ini ciri khasnya, kita nggak punya tempat mengadu ya kan, susah sekali Pak. Berharap ke PBB kan lucu Pak. PBB itu yang paling intinya itu namanya Dewan Keamanan PBB. Ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap. Yang anggota permanen itu kan di mana negara itu bukan negara Islam Pak, justru musuh, yang mereka yang membuat narasi kebencian kepada umat Islam kan, membuat opini tentang umat Islam, yang mereka itu. Bayangkan Pak, nah, kita berharap ke mereka lucu kan, mereka beres-beres enggak Pak ya. Nah itulah umat Islam. Maka kondisi umat Islam pasca runtuhnya Turki Utsmani, saya simpulkan ini dia Pak,
Ya, di fase ini yang pertama dipecah belah persatuannya. Yang kedua, didangkalkan akidahnya. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Yang keempat, dijauhkan dari agamanya. Yang kelima, dimatikan ruh berpolitik dan jihadnya. Ini kurang satu nih. Coba 5 ini Pak baca, Pak. Kemudian renungkan. Kira-kira benar tidak 5 kalimat ini, Pak? Sekarang ini benar tidak umat Islam seperti ini kondisinya? Saya habis. Belum ya? Dipecah belah persatuannya. Nah, ya, udah umat Islam ini kalau udah nggak bersatu, lemah umat Islam, Pak. Lemah. Karena kekuatan umat Islam ada di persatuannya itu gitu. Kalau bersatu kuat umat Islam. Lah baru 212 aja itu. 7 juta, 8 juta, 10 juta katakan. Itu juga nggak semua mau berjuang. Ada yang mau selfie saja kan. Mana Monas saya yang tahu, rame aja, jadi sibuk laporan di medsos gitu kan. Lapor sudah datang ke Monas, nah gitu kan. Ya Pak ya, baru segitu udah orang takut Pak. Ayo sekarang kalau kita baca negeri kita tuh yang diserang tuh itu. Asal apelasi kepada ini, wah susah. Baru segitu Pak, kalau turun semua itu. Betapa takutnya musuh Islam melihat umat Islam bersatu itu. Ya, takut sekali mereka. Karena nggak ada yang bisa melemahkan umat Islam kecuali perpecahan di internalnya itu gitu. Dipecah belah terus, dan ini Yahudi paham benar. Lah dulu saja tuh si Senokor Gronje kan tahu bagaimana melemahkan umat Islam di Aceh, kan tahu dia. Dia perangnya nggak kalah-kalah. Ini makin hebat aja umat Islam itu, wong ini jadi cari kematian kalau sudah jihad kan. Ini gimana cara mengalahkan? Dipecah belah. Ada politik apa DPD MPR itu kan dipecah belah, diadukan gitu kan. Nah, baru lemah umat Islam kalau begitu. Yang kedua, didangkalkan akidahnya. Benar tidak Pak? Oh luar biasa. Ini apa yang bisa membuat umat Islam itu tidak loyal dengan Islam gitu, tidak kembali kepada Islam, kepada Quran? Apa? Dicari terus Pak kelemahannya. Maka dibuatlah ideologi pemikiran yang sejatinya itu apa ya, bertabrakan berseberangan dengan Islam gitu loh. Maka muncul tuh setelah revolusi Perancis itu kan, yang dikenal dengan revolusi industri itu, ya Yahudi di belakangnya Pak. Bahasa sekarangnya yang masuk zaman modern itulah gitu ya, era modern itu. Maka muncul ideologi apa? Sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme. Untuk ekonominya ada kapitalisme dan lain-lain gitu. Dan ini tuh digandrungi umat Islam gitu Pak, ya kan? Dicokoki terus, brainwash. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya Pak. Nanti juga di sini akan banyak aliran sesat yang dibiarkan, banyak aliran sesat yang dibiarkan. Ahmadiyah gitu kan, Syiah, terus aja gitu. Karena memang tahu, wah ini menguntungkan musuh Islam. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Kerasa tidak Pak? Di mana-mana tempat Pak. Susah sekali. Sekarang yang menguasai dunia itu bukan orang Islam. Dulu orang Islam Pak, yang jago bab ekonomi orang Islam. Sekarang nggak bisa kita. Nah di negeri kita saja itu Islam banyak, tapi yang menguasai ekonomi kan segelintir orang saja. Itu yang punya tanah jutaan hektar siapa itu? Nggak ada pribumi Pak. Baru aja umat Islam bangkit, belanja ke warung tetangga kita, itu langit dulu. Jadi ini penyebaran kebencian ini, hate speak ini nggak boleh dibiarkan, dilaporkan. Umat takut sekali Pak, ya kan? Padahal kita ngajak belanja lah ke saudara sendiri gitu kan, ya beda 50 perak 100 mah itu wajar lah. Nanti ada saatnya kita akan beli murah karena kan nggak mudah gitu ya. Ya Pak, berdiri mart milik umat Islam kan banyak tuh. Ya tapi paling kuat 2 tahun. Setahun kedua tuh gulung tikar Pak. Yang keempat, dijauhkan dari agamanya. Kerasa tidak? Kurikulum pendidikan dulu loh Pak, dulu itu Pak. Ada istilah Arab apa? Arab pegon ya, Arab Jawi itu kan. Sok tanya dulu tuh orang-orang dulu Pak,
pasti dia bisa baca Quran, bisa, nggak bisa. Orang nulis pakai bahasa Arab dulu itu, pasti dia mengenal bahasa Arab dong. Quran dulu begitu tulisnya Pak. Saya punya kakek dulu jago itu nulis itu, jadi kalau nulis itu pakai bahasa Arab itu cepat sekali itu nulis. Kita, kaf, ya, ta, alif, kita. Dan rumah makan, ro, wau, mim, alif, ha, rumah. Nah, itu kayak di Brunei, di Malaysia begitu kan, kadang-kadang masih begitu. Arab apa namanya, Arab Jawi, Arab Pegon, betul ya. Sekarang boro-boro Bang, udah mau mati nggak bisa ngaji Quran, sekarang adan. Udah mau mati nggak ngaji, tapi dia Islam, tapi dia nggak bisa ngaji Quran Pak. Semua ilmu udah pelajari, Qurannya tuh salah urutannya gitu loh. Jadi udah mau meninggal baru belajar Quran, ya susah, lidahnya keluh, susah kan. Disuruh fasih itu susah. So, aso, syok, angkat Pak lidahnya Pak tengah ke atas, ya, tebalkan isti'ala, aso, syok. Aduh, dia putus asa. Ustaz, saya nggak bakat katanya. Saya nggak bakat bilang huruf syok katanya, nggak bakat. Kan nggak bakat, nggak belajar gitu. Emang perjuangan karena udah susah lidahnya, betul tidak? Kan yang terjadi kan ya, begitu. Begitu salah memang Islamnya Pak. Lahir Islam, akekah gitu kan, ngaji, cium Quran simpan di atas. Udah dewasa, lupa dengan Islam, sekuler, liberal pemikirannya. Mau nikah, ingat Islam lagi Pak. Islam lah mas kawin minimal kan, Quran dan seperangkat alat sholat. Udah nikah, gitu lagi. Ketemu Ramadan ngaji, paham gak ngaji? Kebut nggak tahu tajwid benar tidaknya kan, cium perasaan udah Islam benar gitu. Menjelang mati pas sakarat bacaan Yasin dong, kayaknya ke surga deh. Nah itu kan begitu Pak, paman kita Pak. Betul tidak? Ya, dijauhkan dari agama. Kurikulum itu sekarang makin nggak ada tuh, dijauhkan benar-benar. Bahkan ada wacana kemarin kan dihapusnya materi pelajaran agama Islam. Nah itu kerasa lagi kan. Memang begitulah. Terakhir apa dimatikan, rubber politik dan jihadnya. Oh jangan harap. Saya bicara begini nih, oh luar biasa Pak, tidak mudah Pak. Ya, ada yang menyampaikan di DT itu ada yang radikal kan, gitu Pak. Masa saya bicara gitu radikal Pak? Saya ngajarin ke umat Islam juga ya di masjid kan ada yang begitu. Mungkin sekarang juga ada kayaknya nih. Ada intelnya tenanawan lah. Saya udah biasa diintelin gitu. Sing soleh, karena ada intel Pak ikut umroh sama saya Pak. Cerita ke saya ada, udah pensiun Pak, udah pensiun baru cerita, wah ngebongkar semua. Saya bilang coba Pak pas masih punya jabatan tuh bela Islam, itu dia ustaz yang ngeberani katanya. Ya udah pensiun Pak, udah mau mati, udah nggak punya pengaruh apa-apa, baru ingin bela Islam Pak. Ya alhamdulillah sih gitu kan, cuman belanya di masjid doang gitu kan, ngobrol sama kita aja bertiga kan, ramai itu, semangat, wah gitu. Coba kalau pas punya jabatan tuh, betul tidak Pak? Bela Islam tuh, oh luar biasa Pak. Top. Sayang semangat Islamnya pas mau mati aja Pak. Alhamdulillah, betul tidak Pak? Alhamdulillah. Gitu ya. Ini baru kita bedah nanti insyaallah. Atau cukup? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Tadi saya menyampaikan bahwasannya kondisi umat Islam pasca runtuhnya kekhilafan Turki Utsmaniyah, saya simpulkan di 5 poin ini ya. Yang pertama, umat Islam dipecah belah persatuannya. Yang kedua, umat Islam didangkalkan akidahnya. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Yang keempat, dijauhkan dari agamanya. Yang kelima, dimatikan ruh berpolitik dan jihadnya. Ya, baik, hadirin sekalian. Nah ini semua jangan aneh Pak, jangan heran ya. Karena memang kondisi bangkit dan runtuhnya satu peradaban dipergilirkan. Jadi jangan pernah berpikir mentang-mentang orang beriman gitu akan jaya terus, tidak. Dulu juga sama. Di perang Badar muslimin Allah beri kemenangan. Di perang Uhud kalah. Ya begitulah tabiat dunia seperti itu. Ya. Nah di surat Ali Imran ayat yang ke 140 disebutkan,
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi masa kejayaan dan keruntuhan dipergilirkan. Saya Bapak Ibu hadir di saat umat Islam tidak mimpin bumi, Pak. Bahkan disebutnya fase mulkan jabriyah. Jangan heran kalau kita tidak pernah puas punya pemimpin. Ya. Kenapa? Karena memang yang ada para pemimpin sekarang itu rata-rata mereka berafiliasi kepada Yahudi, Pak. Harus tunduk kepada mereka gitu. Kalau enggak repot. Ya, itu kan begitu kondisinya gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu kondisinya. Dan ini sudah Nabi sampaikan. Sudah Nabi sampaikan. Jadi dipergilirkan. Masa kejayaan, keruntuhan dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, sekarang umat Islam sedang kalah. Ya, umat Islam sedang kalah, Pak. Kita nggak bisa menutupi ini. Ini realita kita sekarang gitu loh. Ya. Nah, hadirin sekalian, kita lihat karena yang mimpin peradaban bumi orang-orang Yahudi, fase ini fase mulkan Jabari ini fase di mana Yahudi memimpin bumi. Jangan aneh kalau kemudian umat Islam di mana-mana tempat menjadi bulan-bulanan mereka. Ya, menjadi bulan-bulanan mereka. Kita lihat setelah runtuh kekhilafan Turki Utsmani, itu umat Islam di awal tuh masih berupaya untuk kembali membangkitkan. Maka tahun 1926 ada upaya itu terus di Mekah, di Mesir, di mana-mana tempat upaya untuk mengembalikan, ya, mengembalikan. Tetapi memang karena kondisi umat Islam sudah sedemikian parahnya, Pak. Kenapa? Karena memang isu nasionalisme yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam itu kerasa sekali, Pak. Sampai kemudian pada satu kondisi di mana umat Islam itu sudah tidak peduli dengan umat Islam yang lainnya gitu. Yang penting saya di sinilah gitu. Kan sekarang makin kerasa kan? Makin terasa sekarang. Maka kalau di tema akhir zaman saya menyampaikan tentang dunia sekarang dalam cengkeraman sistem Yahudi, karena mereka membuat sistem dengan bahasa mudahnya bagi yang mengkaji akhir zaman sangat tidak asing lagi ya, tidak aneh lah. Saya menyebutnya dengan sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Nah, inilah peradaban Yahudi yang mereka sebut dengan Novus Ordo Seclorum, New World Order. Kita lihat, ini peradaban Yahudi seperti ini kondisinya dalam semua bidang ya. Mereka tuh membuat sistem untuk mengendalikan dunia gitu ya, seperti ini. Coba pelajari, baca. Memang seperti ini dunia sekarang ini. Pasca runtuhnya Turki Utsmani ya begini sekarang secara umum, betul tidak? Kita lihat secara ideologi di mana-mana, Pak. Kayaknya bukan hal yang aneh lah kalau ini
sudah menjadi hal yang lumrah, tak terkecuali di negeri-negeri Islam gitu ya. Ideologi sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme. Di bidang politik, Machiavelli, demokrasi, ekonomi, kapitalisme ribawi, sosial, individualisme, hubungan produsen konsumen, budaya, hiburan, hedonisme, itu menjadikan nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhannya gitu. Bagaimana hiburan budaya sekarang ini memang mengarahkan kepada mengilahkan nafsunya. Bidang militer, right or wrong is my country, atau ini semangat nasionalisme. Bukan tidak boleh, saya mengajarkan kok, tapi tidak kebablasan ya Pak ya. Tidak. Nabi itu cinta dengan Mekah. Nabi sampaikan hal yang fitrah manusiawi. Kalau orang cinta dengan tanah air itu wajar itu. Hal yang wajar saja. Tapi kalau kemudian mengalahkan ikatan simpul iman, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena ukhuwah gitu, kalah oleh itu, ini tidak boleh. Dan sekarang kerasa sekali kan? Sangat keras sekali sekarang. Jadi ketika kita mendapati saudara kita di belahan tempat yang lain mendapatkan penderitaan, seakan-akan bukan kita gitu. Kalaupun kita membantu ya sebagai ya itu kan, bukan lagi karena ikatan iman yang menyatukan bahwa seorang mukmin itu matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Jadi perumpamaan mukminin itu dalam hal kasih sayang, saling mencintai, memperhatikan, kan seperti satu jasad. Idza staka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, mengeluhkan sakit, ishtaq itu mengeluhkan sakit, tada'alau sa'irul jasad bisahari wal humma, maka semua anggota tubuhnya itu refleks saja akan merasakan kesakitan juga. Jadi harusnya penderitaan Uighur, penderitaan kita, derita orang-orang Gaza, derita kita semua, derita orang-orang Rohingya, derita kita juga gitu. Itulah iman yang benar. Sekarang kan tidak mudah. Hukum jahiliyah sekarang terapkan di mana-mana, betul tidak Pak? Ya, kita bicara secara umum ya. Ya ada dikecualikan beberapa tempat yang komitmen gitu. Secara umum begitu Pak. Apalagi pendidikan, rata-rata pendidikan itu basisnya apa? Basicnya itu materialisme, hubbud dunia Pak. Jaranglah orang tua yang menyekolahkan anak itu biar anak jadi soleh, biar anak punya ilmu, jadi hamba Allah yang soleh. Rata-rata belajar kamu nak yang rajin, cari sekolah favorit, biar kamu nanti diterima, nanti kuliahnya kuliah di kampus favorit, biar nanti dapat kerja. Kalau kerjanya bagus dapat duit gede kan gajinya gitu. Rata-rata ke sana Pak. Lihat kalau ketika orang tua punya anak udah beres kuliah nggak kerja, kamu ini sudah tak sekolahin berapa lama masih belum kerja juga gitu kan. Seakan-akan kuliah itu untuk nyari duit gitu Pak. Lah sekarang kan begitu secara umum kan, betul tidak? Lah ini kan memang begitu kondisinya, jangan aneh. Lah yang mimpin peradaban bumi itu Yahudi yang hubbud dunia kok. Ini ya. Olahraga juga judi maisir sekarang. Dulu Islam punya olahraga yang memang olahraga Pak. Bela diri itu olahraga itu. Turkistan Timur itu dia jago sampai dia yang apa punya bela diri kungfu itu apa? Bela diri, silat dari sana. Jadi jago bela diri itu orang-orang Turkistan itu. Ya zaman sekarang kan mau hebat bela diri apapun tinggal ditembak langsung mati kan. Itu masalahnya Pak. Ya kan sekarang itu mau hebat bagaimana punya jurus itu kan, orang pegang tembakin langsung mati gitu kan. Namanya sekarang itu masalahnya Pak. Dulu waktu belum begitu gampang Pak, betul nggak? Berantem itu langsung gitu kan. Kan dulu perang dulu itu begitu. Ada namanya apa? Mubarozah itu apa? Duel satu lawan satu dulu gitu. Nyalit diuji gitu. Sekarang enggak Pak, nggak bisa sekarang. Tinggal barudal habisin semua.
Satu pendekar sekampung tuh, pendekar nggak punya senjata itu, jangan dikira apa tinggal ludal satu habis semua. Begitu sekarang itu. Ya. Nah, dulu terkenal itu orang-orang Turkistan Timur itu, Uighur itu jago bela diri, Pak. Dulu waktu perang-perang dulu kan, waktu masih manual gitu ya, mereka tuh punya banyak peran ya untuk Islam gitu. Sekarang susah. Mau sehebat apapun bela diri kan, tembak aja langsung mati itu. Susah sekarang ini ya. Memang begitu kondisinya zamannya. Keluarga, liberalisasi wanita, prisek dan fenomena talak. Ya kan sekarang kan luar biasa, Pak. Bagaimana wanita itu dibuat, dihembuskan virus agar menuntut kesetaraan gender gitu kan. Terus sama tuh wanita sekarang, itu yang diusulkan. Dia lupa, Pak, bahwa Quran punya konsep walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Justru Allah muliakan perempuan, Islam memuliakan perempuan, cukup tinggal di rumah. Ya. Didik tuh anak-anak, bukan tidak boleh berkarya, bukan, itu karya besar justru. Silakan berkarya yang masih wajar lah, tapi kalau sudah dilepas itu banyak madarat. Maka sekarang angka tertinggi penyebab perselingkuhan itu bukan cuma laki-laki tapi perempuan, Pak. Oh iya, ini ada survei. Jadi yang kerja, bayangkan yang kerja tuh sudah berumah tangga tapi perempuan pulang malam gitu, Pak. Lama-kelamaan itu pengaruh. Jadi ada survei, ternyata banyak perempuan yang sudah menikah tuh selingkuh tuh banyak dengan teman kantornya, dengan kawan-kawannya begitu. Karena dibuat begitu kondisinya, Pak. Kalau sudah begini, wanita kalau sudah lupa dengan pos utamanya, yang jadi korban siapa? Keluarga. Anak-anaknya sudah tidak lagi mendapatkan pendidikan dari ibunya gitu. Jangan aneh kalau kemudian muncul generasi yang ya sekarang kita tahu berat sekarang generasi sekarang umat Islam ini gitu. Nah, itu musuh Islam tahu, Pak, begitu dibuat. Informasi yang ada bagaimana? Bad news is good news. Berita buruk itu berita baik gitu. Iya, akan diviralkan terus. Karena mereka punya target dengan itu semua. Ya. Dan masih banyak lah. Inilah yang disebut dengan sistem Dajjal oleh Ahmad Thompson, seorang mu'alaf dari Inggris, yang dia kenal benar pergerakan Illuminati, Freemasonry, dan dia bikin buku kalau dia masuk Islam. Dia bedah ya semuanya. Nah, ini kondisi umat Islam, Pak. Maka kondisi inilah yang menghantarkan umat Islam dijajah di mana-mana tempat, Pak. Ya. Loh iya, Pak. Kenapa Allah takdirkan negeri-negeri Islam itu kaya raya akan sumber daya alamnya, betul tidak, Pak? Di mana-mana kaya raya Islam itu, Pak. Ya. Maka dengan 5 kondisi tadi yang saya sampaikan di awal, umat Islam dipecah belah persatuannya, umat Islam didangkalkan akidahnya, dilemahkan ekonominya, dijauhkan dari agama, dimatikan ruh politik dan jihad. Ini yang menyebabkan akhirnya negeri-negeri kafir menjajah negeri-negeri Islam. Betul tidak? Oh iya, Pak. Ya. Termasuk negeri kita kan? Negeri kita termasuk. Di mana lagi, Pak? Oh, di mana-mana sekarang. Kerasa yang namanya penjajahan terhadap negeri Islam, terasa sekali. Ada yang terang-terangan fisik, ada yang tidak terang-terangan. Mereka tahu, Pak, ya kalau nggak harus fisik kan ya ngapain gitu kan? Udah aja tinggal dikuasai semua daya alamnya kan, lewat kebijakan politik yang mohon maaf dikendalikan oleh mereka gitulah. Ada istilah namanya pemimpin boneka itu. Udah nggak apa-apa dari kita, cuma yang itu mereka sebenarnya yang mengendalikan itu mereka, di belakang itu nggak boleh membuat kebijakan politik yang bertentangan
Itu di sana ada istilah standar ganda itu di sana. Ya, contoh. Demokrasi, pemilu. Negeri ini kan dipuji-puji selangit. Indonesia hebat, gitu kan? Paling demokrasi hebat, Pak, karena sesuai dengan keinginan mereka, Mbak, maunya, Pak. Betul tidak? Sesuai dengan keinginan mereka. Ya, karena bisa dikendalikan. Yang penting Freeport aman gitu kan? Semua tarik semua, siapa, Pak? Orang kita yang punya tanah yang kaya itu, Pak, cuma jadi satpam. Tukang bersih-bersih yang gajinya paling top 2,5 juta. Sekarang berapa kebutuhan hidup sekarang? Betul tidak? Digali, dibawa ke sana semua terus. Di kita kan itu, di Timur Tengah itu minyak. Habis itu, Pak. Itu kan kondisinya. Tapi kalau sudah mengancam mereka, habis itu. Contoh di Mesir. Pemilu mereka sama. Mursi ikut, menang, rakyat Mesir semuanya memilih Mursi gitu. Naik jadi presiden resmi itu, Pak. Jagoannya nggak menang. Langsung tuh orang Yahudi itu takut sekali mereka kalau sampai Mesir kuat, ancam maut mereka, Pak. Maka orang-orang Yahudi itu ya kembali memainkan perannya di belakang Amerika. Udah bawa ke PBB sampai kemudian dibuat narasi, wah yang menang ini teroris gitu, Pak. Teroris yang menang dikatakan teroris. Ya. Radikal, kaum radikal. Bagaimana? Batalkan pemilu itu setahun kan kurang lebih, Pak. Kudeta, Pak. Ada kudeta, Pak. Betul enggak? Sekarang kan amburadul. Karena enggak sesuai dengan keinginannya gitu. Padahal tuh menang, mutlak menang itu kan, ikut pemilu itu menang. Rakyat milih semua, enggak bisa, Pak. Sama kayak di Palestina. Ketika Hamas ikut, menang Hamas itu. Udah, Yahudi ketakutan, Amerika ikut campur. Wah, ini yang menang kaum teroris gitu. Fundamentalis, radikal. Kudeta. Cuma sekarang kan padahal tuh Palestina itu menang mutlak. Kalau lihat dari itu kan yang megang itu harus orang-orang Hamas. Tapi nggak sesuai, Pak. Habis. Ya begitu terus. Dan mulai kelihatan melawan, habis itu. Karena mereka kompak, kita nggak kompak, itu saja. Karena mereka bersatu. Kata Nabi, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran satu agama dalam menghancurkan kalian wahai umat Islam. Mereka bersatu, masa kita nggak bersatu, Pak? Repot kita. Pecah belah terus persatuannya. Antar gerakan dakwah ramai terus. Antar apalagi ormas ramai terus, dicokelan terus, Pak. Masalah yang sudah final 14 abad setengah yang lalu itu diangkat lagi, seakan-akan dia lebih mufti daripada ulama dulu gitu, lebih hebat. Jadi ramai itu. Tapi kalau sudah berbeda itu sampai kemudian tidak mau saling menyapa, saling menegur, bermuka sangar, Pak. Main tuduh gampang, ini terjadi sekarang. Betul tidak? Terjadi sekarang, hati-hati. Ini by design semuanya. Di Syam, semangat jihad orang Islam luar biasa, Ahlussunnah, Pak. Ada Ahrarus Syam, Yasul Hur. Itu kan Ahlussunnah semua tuh. Udah dirusak, dibuat ISIS, Pak. Dibuat itu, Pak. Jadi rekayasa aja buat. Semua kumpul mujahidin dari mana-mana, gampang menghabisnya gitu. Itu caranya. Wah, ngeri sekali. Emang begitu kondisinya. Didangkakan akidah terus-terusan sampai sekarang. Buat Islam ini kan. Ini aja setiap Natal itu setiap Desember ramai itu. Aneh. Jadi orang-orang kafir negeri udah nggak ngomong, mereka nggak ngomong, nggak usah ngomong. Kita nggak usah ngomong, biarkan yang ngomong tuh orang-orang Islam sendiri. Betul tidak? Yang ribut mempersalahkan Natal siapa? Orang Islam sendiri kan. Dan mereka mah nggak pernah, Pak. Apa mereka nuntut? Hei orang Islam, ucapin dong kami selamat Natal. Kalian ini kalau enggak intoleran. Enggak. Yang sibuk ngomong ke siapa? Orang Islam sendiri, Pak. Seakan-akan kalau tidak mengucapkan selamat Natal itu intoleran. Kalau enggak gitu rutuhlah NKRI, pecah. Wah gitu kan.
NKRI itu bubar kalau banyak hutang, Pak. Kalau banyak hutang sudah tidak punya kedaulatan, betul tidak, berat. Itu terancam bubar. Lah sejarah kan begitu membuktikan. Lihat Cina bagaimana mencaplok Tibet dulu pun, semua itu dicaplok. Sekarang begitu, Pak. Jadi kita meyakini, saya ingat kata Pak Gatot Penur ya, ada proxy war itu ya. Luar biasa, Pak. Memang begitu kondisinya sekarang. Kita nggak nyadar gitu, masuk jebakan. Itu baru mengancam bubar gitu kan. Nah ini dibuat-buat seakan-akan kalau enggak mengucapkan selamat Natal intoleran, dalam bahaya besar NKRI. Apa darurat apa Pak? Radikalisme. PAUD terpapar, nah gitu kan? Sampai kalau mau ini luar biasa gitu ya. Enggak saudaraku, ini memang narasi ini dibuat oleh musuh-musuh Islam. Tidak, negeri ini aman-aman saja, betul tidak? Jangan ditakut-takut, jangan. Saya punya tetangga orang Nasrani biasa aja, enggak suka mereka maksa, ini enggak toleran, ini enggak ngucapin, enggak. Yang sibuk orang Islam sendiri, orang-orang liberal. Kan begitu ya. Ini kan tiap tahun terjadi, Pak. Itu pendangkaran akidah itu. Terus, gede sekali. Ekonomi dilemahkan, naam. Dibaca, lihat, wah ini umat, kalau punya umat Islam jangan harap akan bisa, Pak. Sikat habis. Susah negeri ini. Saya pernah ngisi acara dengan Bapak Bang Sandiaga Uno Pak Nur, sebelum jadi wakil gubernur dan sebelum jadi wakil presiden calon kemarin. Dulu masih dikenalnya pengusaha muslim. Jadi kita sering ada seminar. Nah, saya pernah ngisi sama beliau beberapa kali. Beliau menyampaikan, Pak Ustadz susah katanya, tidak mudah kita ini. Kan beliau masuk orang Islam yang kuat keislamannya, Pak. Kalau kita tidak main taktik gitu ya, habis kita usaha kita itu. Ya. Kan dijatuhkan, difitnah, macam-macam dihabisi gitu. Terus saya yakin saya punya Allah katanya. Itu kata Bang Sandi begitu. Jadi tidak mudah gitu. Padahal di negeri kita sendiri, Pak, kita pribumi kan, di negeri ini tidak mudah. Itu kondisinya, Pak. Dijauhkan dari agama, naam, dijauh dari agama sekarang. Materi-materi. Pemikiran sekuler terus, liberal terus, sementara Islam yang mengajarkan Islam yang benar itu dicurigai. Ini materinya jangan ngajarin inilah, ini mengarah ke radikalisme, gitu. Diatur. Saya kan sering dialog, saya punya jemaah rutin di Al-Ikhlas ini nih, Geger Kalongtong itu banyak para dosen Unpad itu. Ada seorang doktor yang seakrab dengan beliau diamanahi, Pak. Cerita, tidak mudah ngajarin Islam sekarang di bangku kuliah itu kan, karena banyaknya apa, virus, Pak. Sementara dia bikin materi silabus juga dibatasi bener, udah pertemuannya segala macamnya, bahkan sampai referensi pun juga ketat sekali, Pak. Dia lihat ini siapa yang nulis itu, harus orang-orang liberal, orang-orang sekuler dan para orientalis, seakan-akan top kalau sudah membaca buku mereka gitu. Tapi kita kosong dari basic keislaman yang kuat, nggak ngerti gitu, rusak pemikirannya. Itu upaya mereka yang menjauhkan Islam dari umatnya, dan dimatikan berpolitik dan jihad. Ini luar biasa, Pak. Kalau umat Islam bicara hanya bab ibadah, seneng, Pak, dibiarin. Dulu Belanda itu membangunkan masjid, bahkan Belanda dulu membangun masjid, Pak, gak akan. Dulu juga Nabi kalau hanya ibadah sendiri aja, ibadahnya hanya ibadah sholat, udah nggak akan diganggu sama orang Quraisy, enggak, dibiarkan. Bahkan mereka pun senang dengan Quran kok. Dulu Belanda tahu kalau hanya sebatas di masjid sholat, biarkan, dukung. Kalau sudah umat Islam melek politik, Pak, mulai diskusi, itu diawasi, Pak, ya. Bicara ekonomi diawasi, bicara politik dihabisi, Pak. Sampai kalau udah bicara jihad, sekarang ini susah sekali. Hapuskan materi jihad, itu kan. Lupa negeri ini tuh bisa merdeka karena adanya ajaran jihad. Dulu ulama gitu, karena ada jihad itu, maka mereka berani membela tanah air, karena yang menjajah siapa? Orang kafir.
Portugis kan kafir. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang. Mana ada orang Islam? Enggak ada, Pak. Mereka ulama berbulat tekad, kita harus usir penjajah, satu suara, jihad, gitu. Kalau jihad apa, Pak? Ya cinta mati. Sampai ada resolusi jihad. Hasyim Asy'ari terkenal itu NU. Dulu tuh begitu. Berjuang turun ke lapangan semua, Pak. Sekarang ini ruh ini, Pak, jihad ini, Pak, dibuat narasi yang menakutkan sekali. Gak boleh diajarkan. Wah, ini alamat musibah besar ini, Pak. Kalau tumbuh umat Islam tidak kenal jihad yang sebenarnya dalam Islam, bahkan dia salah memahami jihad, bahkan dia benci kepada jihad, musibah besar. Tinggal tunggu saja kehancurannya, Pak. Ya. Sekarang kenapa orang-orang Cina berani sekali, Pak? Karena memang militernya kuat mereka. Betul tidak? Secara logistik kuat gitu. Yahudi kenapa berani? Karena kuat. Orang Islam kenapa? Gak punya gitu. Gimana sekarang, Pak? Dulu tuh nggak begitu. Dulu kenapa Islam dulu di zaman Daulah Utsmani itu Bani Umayyah, ketika Umar bin Abdul Aziz dikirimi surat oleh Sriwijaya, Pak, oleh Sri Indrawarman itu, surat kan? Dikirimi surat. Lah kenapa kemudian raja-raja di Nusantara ini nggak berani, Pak? Kan satu ditawari Islam, aslim taslam, kalau nggak mau menerima Islam ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan, tapi ada muadalah, muahadah itu perjanjian, muahadah perjanjian, perdamaian. Jadi bayar jizyah, mereka aman, saudara. Dan jangan larang umat Islam mengirimkan dai gitu, jangan dilarang. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau tidak mau perang gitu. Dan mereka tahu umat Islam, tahu track recordnya lah. Di zaman Bani Umayyah itu kan sedang puncak-puncaknya. Datang, takutlah. Sriwijaya itu kan kecil dulu, Pak, dibanding Islam kan, gak ada apa-apanya, betul tidak, Pak? Mikir, lah kita siapa? Romawi saja kalah itu, Romawi itu kalah, Pak. Persia aja yang sudah 12 abad itu kalah di masa Umar bin Khattab. Berarti kan reputasinya baik kan, militer Islam itu bagus gitu loh. Oh, gak bisa dipisahkan, militer itu penting. Berpikir kita siapa gitu loh. Romawi berakhir, Persia berakhir, bahkan di masa Umayyah itu sampai ke Andalusia itu, ke Eropa, abad pertama itu banyak sampai ke sana Islam itu. Kan mereka berpikir kita siapa? Tentu tidak lebih hebat dari Romawi dan Persia kan? Makanya mereka memilih, ya sudah silakan datang umat Islam. Ada sebabnya kenapa umat Islam datang sini tidak dengan perang. Tahu kenapa? Karena takut, Pak. Itu jangan dilupakan. Kenapa takut? Ya umat Islam itu dulu ditakuti sebenarnya gitu. Takuti benar umat Islam itu karena kuat. Dan ciri khas tentara Islam itu apa? Kalau udah turun ke medan jihad, Pak, pasti dicari kematian. Nah itu repot itu. Perang melawan yang begitu tuh repot. Orang lain perang mau hidup, Yahudi itu kan mau hidup, mau menang, mau selamat, dapat ghanimah, dapat duit yang dibayar mahal kan. Lah ini umat Islam kalau sudah perang dicari kematian, wah repot. Iya kan? Begitu. Nah sekarang dimatikan, gak boleh bicara jihad, gak boleh. Ada latihan sedikit aja, seperti berbau militer gitu ya, wah habis. Pasti akan langsung datang media mainstream, akan viral, mungkin berbulan-bulan gitu kan, habis lah gitu kan, begitu. Itu umat Islam ya. Tetapi kembali saya sampaikan, kondisi ini bukan akhir, bukan. Karena akhirnya kita akan kembali memimpin peradaban bumi. Itu begitu, akhirnya kita akan kembali memimpin peradaban bumi, Pak. Pasti itu, kita tidak ragu, karena yang menyampaikan Nabi yang mulia. Maka saya mengajak, ayo miliki peran sekecil apapun ya untuk melahirkan generasi yang akan kembali memimpin peradaban bumi nanti, Pak. Ya mungkin bukan di masa kita, mungkin di masanya anak kita, cucu kita, tapi sekarang kita menanam kebaikan itu, iman itu.
Allah alam bisawab. Renungan ya. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, Pak. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa ukhuwah. Tidak ada ukhuwah tanpa kecintaan, dan tidak ada kecintaan tanpa silaturahim. Nah, jadi harus dibangun nih, Pak. Dari sini nih. Betul. Yang aneh kalau ukhuwah itu menjadi pilar peradaban Islam di Madinah. Setelah Nabi membangun masjid, ekonomi, ukhuwah. Iya, umat Islam kalau rusak ukhuwahnya buat apa, Pak? Betul tidak, Pak? Kan ini pilar paling penting sekali. Maka untuk meraih kemenangan, karena ke depan milik umat Islam kemenangan itu, yuk bersatu dalam akidah ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertoleransi dalam khilafiyah. Nah, kalau bab khilafiyah kita bertoleransi lah. Kan ini sudah tuntas sebenarnya. Ini pembahasan ini sudah tuntas 14 abad setengah yang lalu di masa para ulama mazhab sudah beres. Dengan munculnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, udah beres itu. Tinggal kita kembali ke sana saja. Berjamaah dalam ibadah dan bekerja sama dalam dakwah. Penting ya, bekerja sama dalam dakwah harus, karena dakwah ini luas sekali kan. Dakwah ini tidak mudah kalau sendiri. Muhammadiyah punya keunggulan, NU punya keunggulan, Persis punya. Mungkin ke depan Darut Tauhid pun punya gitu ya. Ciri khasnya Darut Tauhid sudah ada. Sangat mungkin ke depan. Mungkin entah akan menjadi gerakan dakwah atau menjadi ormas. Sekarang masih belum ya. Sekarang yayasan saja. Yayasan Darut Tauhid ya. Pesantren Darut Tauhid. Mungkin ke depan akan begitu. Sangat mungkin kan, mungkin saja gitu. Karena sudah kelihatan. Ini ya. Jadi ayo bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam ibadah, dan bekerja sama dalam dakwah. Ini kuncinya ya. Allah alam bisawab. Ini yang disampaikan pada malam hari ini, sudah jam 9 kurang 10. Dua Selasa saya izin ya, 2 Selasa ya. Saya ada kegiatan bimbing ibadah umroh plus Turki. Jadi hari Senin berangkat di Turki 4 hari, Madinah 4, Mekahnya 5. Total 2 mingguan saya di sana. Baik, ini disampaikan. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan. Kalau antum mau bertanya 1-2 pertanyaan silakan. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan tidak? Silakan, Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, aku mau tanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kematian Jenderal Soleimani? Apakah kematiannya tersebut dapat dikategorikan syahid? Kedua, kenapa ya aku takut kalau dengerin ceramah Bapak? Karena karena gaya komunikasi Bapak yang menakutkan, bersemangat? Wah, saya jadi menakutkan sekali. Soalnya adik aku setelah pesantren di Dalwa juga kayak gitu. Jadi kan maksudnya makanya aku belajar gitu, apa adik aku benar apa yang diomonginnya. Karena ketika kalau adik aku datang ke rumah, aku jadi ngerasa kok takut ya gitu. Terus saudara aku bilang, apa adik kamu udah didoktrin gitu. Udah terus apa yang disampaikan Bapak selama ini dari pertemuan pertama sejarah Islam itu apakah termasuk benar? Terima kasih. Maafin ya Pak, cuma nanya.
Sebentar. Assalamualaikum. Sebentar, waalaikumsalam. Ini siapa namanya? Rahasia. Rahasia. Dari mana aslinya? Rahasia juga? Iya rahasia. Rahasia juga. Jadi saya nggak jawab kalau gitu ya. Bapaknya jangan. Dari mana aslinya? Dari Cirebon. Cirebon. Di sini sedang kuliah? Iya. Sedang kuliah ya? Santri atau jamaah saja? Jamaah. Baik, sudah. Yang disebutkan benar atau tidak? Masya Allah. Baru kali ini saya ditanya begini pertanyaannya. Baik. Yang pertama tadi tentang Qasim Sulaimani, itu dia orang Syiah. Dialah otak dibalik pembantian terhadap rakyat Suriah. Nah ini tidak main-main, Pak, hati-hati Pak. Banyak orang gak paham Pak. Hadirin sekalian, hati-hati ya Pak. Ini gembong Syiah, orang dekatnya orang Syiah. Dia tuh otaknya Pak. Dia tuh jenderal yang ditakuti sekali Pak, yang punya pengaruh besar Pak. Orang Syiah dari Iran. Ya. Loh kok bisa ya kan, oleh Amerika kan, drone-nya saja berapa harganya tuh? Itu politik tingkat tinggi lah. Saya di sini bicara kurang tepat lah. Tahu kan Donald Trump? Tahu Donald Trump yang dimakzulkan dari kapan itu? Desember itu ya. Nah, ini ya agak berat ngomongnya. Pokoknya begitulah. Qasim Sulaimani ini dia orang Syiah, jenderalnya. Dia yang menjalankan misi Ayatullah itu dia, Pak. Dia yang menjalankan. Makanya kalau kita para Ahlussunnah paham sekali, Pak. Ya harus paham dong. Dia yang berada di balik pembantaian orang-orang Suriah. Oh, ini agak panjang dongengnya kan, dongeng sih. Kisahnya panjang. Panjang sekali, Pak. Yang jelas saya sampaikan ya, dia orang Syiah. Bagaimana Syiahnya? Rafidhah. Syiah yang sangat benci kepada Ahlussunnah, Pak. Gak main-main, Pak. Jangan berharap Sunni Syiah bersatu, gak mungkin. Kecuali orang Syiah menjadi Sunni atau Sunni menjadi Syiah, naudzubillah, baru bersatu. Enggak akan pernah bersatu. Ini konflik dari dulu ini, Pak. Jadi pertegas ya. Selama mereka masih mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, Utsman, mengkafirkan Bunda Aisyah, gak bisa bersatu kita. Selama mereka meyakini bahwa Quran yang sekarang ini tidak asli, ada Quran yang 3 kali lebih tebal dari yang sekarang, Mushaf Fatimah namanya, sekarang dibawa oleh Al-Mahdi, kata mereka begitu, Imam Mahdi itu ya. Nah, ini gak bisa bersatu, Pak. Gak bisa bersatu. Nah, bedanya bukan masalah furu, masalah usul perbedaannya kita sama mereka. Gak bisa bersatu kita, Pak. Gak bisa bersatu, saudaraku. Jadi terbunuhnya jandal ini ya kita yakin benar lah. Biarkan orang zalim sibuk nih, orang zalim lagi. Itu kan. Amerika sibuk sama Iran, biarin aja. Ya sibuk sekarang kan, kepentingannya apa? Jadi dulu tuh Pak, dari dulu tuh sedang berkoar-koar, dulu bersatu. Nah sekarang saya nggak tahu nih ada isyarat apa. Tapi kalau dibaca dari akhir zaman, terang benerang gitu ya. Ini memang menuju kepada perang al-malhamah al-kubur, begitu kondisinya. Ingat nanti itu Pak, umat Islam akan melawan orang-orang Rom. Nanti ada Persia. Kan kembali ke dulu lagi, Romawi, Persia itu musuh umat Islam. Lah Persia ini diwakili oleh Iran sekarang Pak. Itu Persia. Jelas sudah Pak. Ya. Sama orang-orang Romawi. Jadi akan ada Malhamah al-Kubra, itu akan ada. Sekarang udah masuk perang dunia 3 nih Pak. Sadar nggak sih Pak? Udah masuk Pak. Masa kita nggak tahu Pak? Udah mulai itu perang besar itu udah terjadi Pak. Ya. Nabi itu udah menubuahkan ini gitu loh. Ini agak panjang memang. Nanti kenapa
harus Al-Mahdi yang tampil, yang membereskan semua, karena ini tidak mudah ke depan. Yang bisa menyatukan umat Islam Ahlus Sunnah itu hanya Al-Mahdi nanti, Pak, pada akhirnya ya. Karena nanti orang-orang munafikun itu akan loyalnya ke mereka, ke musuh-musuh Islam loyalnya nanti. Tapi umat Islam yang benar imannya dengan Al-Mahdi itu disebut dengan Taifah Mansurah ya, atau Firqatun Najiyah. Nah, nanti ada kelompok yang ditolong Allah tuh, yang dia akan senantiasa berada atas al-haq gitu ya. Jadi ya harus belajar lah. Kalau baru belajar sejarah ya susah memang. Kan udah lama belum ikut pengajian saya. Jadi kalau dari awal saya ini runut sekali dari mulai Sirah Nabawiyah ya 2 tahun tuh Pak dulu, sampai dari sejarah apa Khulafaur Rasyidun, para sahabat, masuk ke Daulah Umayyah, sudah tamat kita kaji Abbasiyah, Daulah Islam di Andalusia, Turki Utsmani, kan begitu. Harus paham ya. Jadi kondisi seperti ini memang sudah Nabi nubuahkan. Hati-hati karena ada perang pemikiran yang lebih berbahaya sebenarnya. Ghazul fikri, lawan, jangan kalah. Yang namanya Ghazul fikri, perang itu kan berarti musuh menyerang, kita lawan lagi, jangan kita diam, kita mengalah, dibantai namanya itu. Musuh Islam memerangi kita, lawan. Setiap ada opini, lawan opini lagi itu, Pak. Nabi itu jago memainkan opini, Nabi itu. Jangan dikira Nabi tidak bermain opini, Nabi jago beropini itu ya. Nabi mainkan sebagai strategi untuk meraih kemenangan itu dengan opini diantaranya. Penting sekali, Pak. Belajarlah dari perang Tabuk, itu kan yang demikian opini oleh Nabi itu. Jelas tidak? Harus paham. Nah sekarang ini narasi dibuat oleh musuh-musuh Islam. Pada zaman medsos, kita aja Pak yang ngaji sekian lama, kuliah agama sekian lama, kadang-kadang kalau baca berita yang ada itu kan mudah terpengaruh kadang-kadang Pak. Sekilas, apa iya gitu kan? Tapi kita tahu kaidahnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik nih tabayun. Orang kafir wajib tabayunnya gitu. Jangan udah percaya kita Pak, cek seperti apa. Tapi secara umum berita setiap datang itu kan pengaruhnya luar biasa. Kalau orang awam kebayang yang tidak punya filter Pak, masuk aduh sampah semua sini. Oh, berita semua. Kalau kita nggak melawan, kita nggak lawan opini dengan opini lagi, narasi dengan narasi lagi, kita wah susah. Kasihan orang-orang awam. Karena prinsipnya apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tampakkan al-haq, sudah nanti hilang kebatilan, pasti akan hilang. Tapi kalau kita nggak berani mendapatkan al-haq, jangan harap ada kemenangan. Terus kebatilan terus dibuat narasi, wah luar biasa. Nah, kita lawan aja dengan nyalakan al-haq, terangi aja dengan al-haq. Udah nanti Allah yang memenangkan. Justru di sini kita diuji, jangan kalah. Mental sebagai pemenang, mental sebagai orang beriman itu wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina. Kamu tuh orang-orang yang mulia kalau kamu beriman kepada Allah gitu loh. Iya. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan aku ini orang Islam. Harusnya begitu. Kita orang yang dimuliakan oleh Allah katanya, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sudah gitu? Ya sudah, belajar sini yang serius ya. Baca bukunya. Iya Bapak, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Pak. Oh dimaafkan lahir dan batin juga. Alhamdulillah ya. Belajar ya, alhamdulillah. Adapun tadi adiknya kok jadi, ya itu bukan salah saya, nggak tahu siapa adiknya. Intinya memang kalau belajar tema sejarah itu harus diulang Pak. Saya kan membaca ini sudah lama sekali gitu ya, diulang belum bisa baca, lama saya sampaikan, jadi karena sering saja udah nempel, jadi udah paham sendiri gitu. Kalau sekilas susah. Itu kunci sejarah Pak. Kenapa di Quran laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah bagi ulil albab. Albab jama dari lub. Lub itu bagian inti dari otak dalam istilah Islam itu.
lub jamannya albab. Jadi harus diulang-ulang, harus berpikir keras kalau sejarah itu, Pak. Itu kan sejarah nggak cuma nyampaikan peristiwa nggak gitu kan, nggak dong. Quran nggak begitu. Makanya kalau mau mengkaji sejarah, kuasai dulu secara kronologisnya, digali hikmahnya. Ini tidak mudah memang. Caranya apa? Sering membaca. Mungkin Sirah Nabawiyah kalau ingin paham baca sampai 7 kali tamat misalkan. Itu kan ketemu. Kalau baru sekali susah, baru lewat saja sekali. Oh ya. Kalau sering baca lagi, baca terus baca, nanti dalam kita paham nanti. Ya berbagi saya begitu. Membahas tema, kadang-kadang tema dibahas di mana-mana gitu. Karena udah sering diulang, pengulangan kan? Pengulangan gitu. Nanti akan nempel dan kita akan dapat ilmu baru terus. Kayak sekarang saya sampaikan dapat ilmu baru. Padahal saya udah sering menyampaikan ini. Itu kuncinya pengulangan ya, belajar ya. Belajar. Oh takut jadi serba wajar, nggak apa-apa, berarti imannya benar itu. Iya kan, harus takut dong. Takut apa? Takut hilang iman, betul tidak Pak? Harus takut. Masa kita nggak takut? Takut kalau iman kita nggak benar, betul tidak? Harus, itu berarti benar tuh imannya itu. Kalau kita biasa-biasa saja nggak ada rasa takutnya, itu bermasalah. Allah alam bisawab. Demikian sudah jam 9 lebih 2 menit. Kita akhiri pertemuan kita. Selebihnya silakan simak di YouTube. Ini juga direkam, ada di YouTube. Silahkan di share ke yang lain kalau dirasa ada manfaatnya. Banyak kajian saya di YouTube ya tentang sejarah akhir zaman dan lain-lain. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.